Oke, sekarang kita masuk ke kejutan ya. Ada kejutan-kejutan di Spill the Tea ini. Kejutan pertama gue mau kasih untuk Vicky. Nah ini tuh ada hate comments Vicky dari your own netizen ya, dari netizennya Vicky. Ada yang bilang kayak gini, coba dibaca sendiri Vicky. Lu baca sendiri netizen. Karma apa yang dia lakukan dulu ya sampai harus menikah beribu-ribu kali dan sekarang belum menemukan jodohnya. Amit-amit jangan sampai gua kayak begitu. Responnya apa? Dan aku harus akuin, komen ini bener. Aku kadang-kadang berpikir kok gue seperti kayak putih ya, dalam diri gue ya. Maaf ya, dikasih Saskia Gotik, dikasih Angel Elga, Kalina, belum wanita-wanita hebat yang lainnya, dikasih ya udah wanita Russian, England, semua lah. Ya jujur aja kita apa adanya ngomong kan. 24 negara. Faktanya ada kan. Terus kok udah dikasih wanita spesial itu kok kenapa? Jadi kayaknya aku tuh kalau gagal nggak nyalahin pasangan, memang sakitnya di diri kita. Makanya itu tadi harus aku apresiasi, itu bener komennya. Itu hanya sesaat aja yang malah menghukum kita. Sekarang aku apresiasi komen netizen itu, kayak kutukan kita. Mau sama siapapun sekarang belum tentu aku akan jamin kesetiaan dan bisa bareng. Bosennya pasti ada. Jadi kayak kutukan itu bener banget. Oke, hate comments ini buat Azana ya. Azana baca ini dari your own netizen nih. Buat kek-kek. Wah kakak ngerosting Ohim Salsa, nggak taunya dia juga senasib. Dia jadi senasib kayak Salsa. Lagi zaman suami green flag keluar doang. Hah? Itu gimana? Jadi banyak mungkin yang pencitraan gitu kali ya. Iya, iya. Ya amit-amit jangan sampai, tapi selama ini sejauh ini suami aku ya emang green flag keluar dalam. Iya maksudnya emang yang aku rasain begitu gitu loh. Jadi kalau ada red flag-nya pasti aku juga bakal keceplosan gitu. Tapi gue beberapa kali ketemu mereka ya pasangan ini, dan gue ketemu Rizky juga, ketemu Azana juga ya. Tapi mereka tuh just a true husband and wife aja gitu. Ya, tapi benar karena maksudnya as a very simple banget apa adanya. Atau mungkin karena aku inget banget mereka masih pacaran waktu itu kita syuting bareng ya, aku syuting sama dia. Rizky tuh yang bener-bener posesif, protektif banget gitu. Ih kamu tahu banget dia juga jujur lagi kalau dia tuh posesif. Yes, dia posesif mana-mana. Inget banget setiap ganti baju, bajunya apa, coba lihat. Enggak, ini terlalu kebuka, enggak gitu. Nah mungkin Ya, karena dia susah mungkin mendapatkan Azana atau bener-bener dia jaga, makanya sekarang dia bener-bener menjaga rumah tangga mereka gitu. Benar-benar. Tapi kalau Vicky lu jadi, lu karakter pria yang posesif gak kepada perempuan lo, bukan perempuan lo. Kalau yang kita anggap dia ratu, gue jaga banget. Oh, iya? Kayak contoh ke Bali, dia karena teman-temannya sorry ya, pada pakai bikinian ya. Gue cuma pilih satu hal ya. Mungkin ini nggak berlaku semua, ini gue aja. Kalau yang dia buat memang wanita seutuhnya di rumah, pasti akan dia jaga baik. Tapi kalau dia memang sesaat terus ngelihat wanitanya gampang dilihat dan diumbar orang, perlu dipertanyakan keseriusan laki-laki itu untuk menjaga kamu. Tapi kan posesifnya laki-laki itu ada dua loh. Apa tuh? Ada yang dia benar-benar ketakutan karena memang dia sayang dan mau menjaga banget pasangannya, atau karena jangan sampai dia tahu apa yang aku lakukan. Benar. Ini subjektif ini. Tapi Benar. Iya ada dua macam Ada benar. dua. Tapi Gue malah ke toilet ya. dari komentar lo ini ya, gue mau kasih satu video nih ya, yang lo harus tanggapi ya Feby ya. Kita tayangkan dulu videonya. Jadi itu pernikahan siri dulu. Agama dulu, baru nanti negara. Rencananya baru Rencananya nanti gitu. negara. Jadi kaki kanan itu di 22 April. Nah rencana di kaki kirinya itu ada di Januari tahun ini. Januari tahun ini. Apa yang terjadi kemudian? Udah nggak jodoh? Udah nggak jodoh. Oke, siapa yang mengajukan talak? Pasti kamu ya. Tapi yang meminta Pasti jatuhnya ke laki. yang meminta perpisahan awalnya siapa? Kesepakatan berdua. Feby, dari tayangan tersebut. Jadi itu sebenarnya kamu tuh ada hubungan yang seperti apa? Yang nyatanya sama Ical? Kalau dari tadi aku banyak berkata-kata, kalau untuk yang satu ini aku tidak bisa berkata-kata, cukup dengan ekspresi aja ya. Oh gitu. Itu ekspresi. Point of view kali. Itu kayaknya ekspresi penyesalan kalau boleh nggak ada dia dalam hidup lo gitu. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, bukan banyak omongnya. Oh. Aku cuma aku juga jadi Kamu kenapa aku goyang gede-gede? Tanggapannya Vicky? Ya aku nggak tahu ya, nggak berhak juga ngehakimin kisahnya mereka kan. Betul. Aku nggak tahu, nggak apapun. Tapi kan. kalau ketika perempuan berbicara laki-laki itu, Tapi kalau tadi bilang, dilihat laki-laki itu gimana? omongannya yang dipegang. Omongannya Bukan yang dipegang, banyak bukan omong. banyak omong.
Ya mungkin dia sedang berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi omongan dan janjinya. Kita kan juga nggak bisa tahu. Itu biasanya kan, ya kalau yang indah kan disembunyikan. Kalau udah jadi konflik baru disajikan. Vicky, ya di antara para duda ini, Nah, Vic, rate dari yang berita perceraiannya paling gong sampai yang paling ya udah biasa aja. Ya di sini ada Ridwan Kamil, Hamish Daud, dan juga Andre Taulany. Mulai dari yang paling gong. Kenapa sih? Ya kenal juga kan, Ya, maksudnya ada nggak apa-apa beberapa. dong. Jadi takut ya, Kan lo Mama? boleh dong, kan lo boleh dong nge-rate dong. Coba kasih rate yang paling gong menurut lo siapa? Ya karena general hubungannya bukan entertain aja dan politik, pasti ya Kang Ridwan Kamil, karena ya bukan hanya circle penonton entertain, penonton politik, penonton semua, karena kan dia pemimpin kan. Iya. Jadi lebih general, orang yang pengen tahu, karena bukan hanya tentang persoalan rumah tangganya, karir politiknya, kepemimpinannya dan lain-lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang kedua siapa? Ini suka WA-an, suka video call juga soalnya. Iya, Kadang-kadang kalau secara rame dan sebenarnya kalau ya Mas Andre Taulany itu nggak menceritakan dia ya. Cuma kan media yang akhirnya jadi itu panjang. Gitu, dianya tidak menceritakan gitu. Terus kalau Mas Hamish Daud kan dia menutup diri gitu loh, nggak memberikan klarifikasi. Biasanya berita itu akan mati kalau tidak ada hak jawab. Itu udahlah, ini main-main gini kita udah berapa belasan tahun lah. Jadi yang nomor 2 Mas Andre, nomor 3 Hamish Daud. Ya kalau diurut ya. Oke, sebenarnya. baik. Oke, lanjut. Berat ya. Oke, ini buat Azana ya. Di antara mereka nih, sayang, spill perbedaan sikap ketiga sosok yang ini nih, di depan dan di belakang layar. Adi Bing selamat, Ayudhya Bing selamat, Uci Bing selamat. Sikapnya yang jelas beda-beda ya. Cuma aku kan jarang ketemu sama Kak Ayu sih. Ya, oke. Kalau ini Mami Uci, aku manggil Mami. Ya kalau Papa kan udah tiap hari ya. Iya. Perbedaan sikapnya ya, kalau di rumah kalau Papa tuh lebih nggak gimana ya? Dia ngelawak juga, cuma lebih diem aja di rumah. Ngelawaknya ada timingnya gitu loh, kalau lagi ngobrol apa baru. Kalau kayak aku nggak gimana-gimana sih, maksudnya deket sepupu aja. Karena sepupu, nah kalau Mami, ya emang karena tante aku ya. Ya penyayang, keibuan. Iya. Oke. Depan belakang sama. Oke, tapi semua akur kan? Semua akur kan? Seneng ya liatnya. Iya, senang lihatnya. Oke.